kami urun rembuk ikut ingin menyampaikan tentang puasa bulan Rajab. Puasa bulan Rajab yang jelas ini sudah ada sejak zaman ulama salaf, sejak zaman mazhab 4, sejak zaman kuno, zaman salaf. Hanya memang akhir-akhir ini saja ada sekelompok kecil kaum muslimin yang mulai mempermasalahkan tentang hukum puasa bulan Rajab. Tentunya hal ini juga akan menjadikan kita kaum muslimin yang awam ini menjadi bingung mana yang harus kita ikuti. Maka untuk itu kami sampaikan tentang dasar-dasar puasa bulan Rajab yang bisa dibuat sebagai pegangan amalan kita. Maka saya bacakan dulu tentang sebuah hadis. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalu siyam ba'da syahri Ramadan sahrullahil muharram wa afdhalu shalah ba'dal faridah sholatul lail, rawahu Muslim. Yang artinya diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, paling utamanya puasa setelah puasa bulan Ramadan yaitu puasa bulan-bulan Allah yang dimuliakan. Dan paling utamanya sholat setelah sholat fardu adalah sholat di malam hari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari hadis ini bisa kita paham bahwa puasa 1 bulan penuh yang paling utama adalah puasa di bulan Ramadan. Dan Rasul telah menjelaskan setelahnya itu, setelah puasa bulan Ramadan, puasa yang paling utama adalah puasa di bulan-bulan Muharram, puasa di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, yaitu ada 4, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Rajab, dan bulan Sya'ban. Artinya dengan hadis ini bisa kita ambil kepahaman bahwa bulan Rajab ini salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sehingga bulan Rajab ini termasuk salah satu bulan yang seandainya digunakan untuk puasa di dalamnya, ini termasuk puasa yang baik, yang afdol, seperti yang disabdakan oleh beliau Nabi. Itu yang pertama. Kemudian ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh, ini saya bacakan hadisnya. Hadatsana Utsman bin Hakim Al-Ansori qala sa'altu Sa'id ibnu Jabir an shaumi Rajab nahnu yauma idzin fi Rajaba faqala sami'tu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yaqulani kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta nakula la yuftiru wa yuftiru hatta nakula la yasum. Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Hakim Al-Ansori, beliau berkata, saya tanya pada Sa'id bin Jabir tentang puasa Rajab. Pada saat itu kita semua berada di bulan Rajab. Kemudian beliau berkata, saya mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ini telah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa di bulan Rajab, sehingga kita mengatakan bahwa Rasul tidak pernah buka. Dan Rasul ini juga berbuka di bulan Rajab, sehingga kita mengatakan bahwa Rasul tidak pernah puasa, tidak puasa 1 bulan penuh. Nah, dari hadis ini juga bisa diambil kepahaman bahwa Rasulullah ini pernah puasa 1 bulan penuh di bulan Rajab. Tapi di bulan Rajab tahun lain Rasulullah ini tidak puasa sama sekali selama 1 bulan. Sehingga dari keterangan ini Imam Nawawi juga menyebutkan bahwa hadis ini juga sebagai dasar bahwa puasa bulan Rajab ini tidak ada larangan dan juga memang tidak ada perintah. Artinya kedua-duanya ini diperbolehkan untuk dilakukan baik puasa ataupun tidak.
Tapi hukum asal puasa ini adalah tetap disunahkan, apalagi digandeng dengan hadis yang pertama tadi. Nah, kemudian dari kedua hadis ini mari kita lihat bagaimana pendapat para imam mazhab, yang tentunya mereka yang paling tahu tentang apa yang telah dilakukan oleh para sahabat dan para tabiin, karena mereka sangat dekat sekali dengan para tabiin. Yang para tabiin tentunya akan tahu persis terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabat. Kita lihat para imam mazhab dalam banyak karyanya disebutkan. Yang pertama saya sebutkan mazhab Malikiyah. Mazhab Malikiyah, mazhabnya Imam Malik, ini juga mengatakan bahwa puasa bulan Rajab adalah sunnah. Nah, keterangan ini bisa kita lihat dalam kitab-kitab karya mereka, karya ulama-ulama mazhab Malikiyah. Di antaranya adalah Syarhul Kharshi ala Khalil juz 2 halaman 241. Juga bisa dilihat dalam kitab Kifayatut Thalib Ar-Rabbani juz 2 halaman 407. Ini dari Imam Malik. Kemudian berikutnya dari mazhab Hanafiyah. Ulama mazhab Hanafiyah juga mengatakan bahwa puasa di bulan Rajab hukumnya adalah sunnah. Dan ini bisa kita lihat dalam kitab karya mereka. Di antaranya adalah Al-Fatawi Al-Hindiyah juz 1 halaman 202. Kemudian mazhab Syafi'iyah, ini yang populer di kalangan kita karena kita pengikut mazhab Syafi'iyah. Mazhab Syafi'iyah juga mengatakan bahwa puasa bulan Rajab hukumnya sunnah. Ini banyak tertuang dalam karya-karya ulama mazhab Syafi'i. Di antaranya adalah kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab juz 6 halaman 439, atau Asnal Matalib juz 1 halaman 433, ataupun Mughnil Muhtad dalam juz 2 halaman 187, dan juga dalam kitab-kitab yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah mazhab Ahmad bin Hambal atau mazhab Hanabilah. Ini yang sedikit beda. Mazhab Hanabilah ini mengatakan bahwa puasa bulan Rajab 1 bulan penuh ini hukumnya makruh. Mereka beralasan karena 1 bulan penuh yang boleh dilakukan untuk puasa hanyalah puasa bulan Ramadan. Tentunya selain bulan Ramadan ini tidak boleh dilakukan untuk puasa 1 bulan penuh. Termasuk 1 bulan penuh untuk bulan Rajab ini dianggap makruh menurut mazhab Hanabilah. Tetapi seandainya 1 bulan dikurangi 1 hari saja tidak dilakukan untuk puasa, maka kemakruhannya akan hilang. Atau juga 1 bulan penuh dilakukan puasa tapi digandeng, disambung dengan 1 bulan sebelumnya atau 1 bulan setelahnya, maka ulama mazhab Ahmad bin Hambal atau Hanabilah ini juga mengatakan tidak makruh. Hal ini seperti tertuang dalam kitab-kitab ulama mereka. Di antaranya adalah yang disampaikan Ibnu Qudamah dalam kitab Mughni juz 3 halaman 53, atau kitab Al-Furu' Ibnu Muflih juz 3 halaman 118, ataupun dalam kitab-kitab yang lain menurut mazhab mereka. Nah, ini tentang hukum puasa bulan Rajab berdasarkan hadis yang tadi saya sampaikan, dan juga berdasarkan para ulama salaf yang dipelopori oleh mazhab 4. Kemudian dalam kitab lain, kita sebagai referensinya, dalam kitab Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah juz 28 halaman 93, ini juga dijelaskan senada dengan tadi yang saya sampaikan, bahwa mayoritas fuqaha, mayoritas ahli fikih juga mengatakan bahwa puasa di bulan Rajab hukumnya adalah sunnah. Kemudian menanggapi tentang tuduhan bahwa dasar atau hadis yang dipakai amalan puasa bulan Rajab ini dhaif, atau bahkan ada yang mengatakan hadisnya palsu, mari kita lihat
Ya, kita lihat yang pertama bisa kita lihat dalam kitab dalam dalam kitab Al-Hawi Al-Fatawi li Suyuti. Saya bacakan hadis yang sering digunakan oleh mereka yang menganggap bahwa puasa bulan Rajab dasarnya kurang kuat. Di antara hadis yang mereka ungkap diantaranya ini ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna fil jannah naharun yuqalu lahu rajaba ma'uhu abyadu minal laban wa akhla minal asal man soma yauman min rajaba saqahullah min dalikan nahar. Kalau kita terjemahkan, kita artikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam surga itu ada sungai yang dikatakan namanya adalah sungai Rajab, yang airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, dan barang siapa puasa 1 hari saja dari bulan Rajab, maka Allah akan memberi minum dari air sungai tadi. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man soma min syahri haram al-khamis wal jum'ata wa sabta kata kutiba lahu ibadatu sab'imi'ati sanatin. Adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa puasa di bulan-bulan Muharram, bulan-bulan haram, yaitu bulan 4 tadi, hari Kamis, Jumat dan Sabtu, maka ditulis baginya seperti ibadah 700 tahun. Kemudian ada lagi hadisnya an Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man soma min rajaba yauman kana kasaumi syahrin wa man soma minhu sab'ata ayyam man soma minhu sab'ata ayyam ghuliqat anhu abwabul jahim asabah wa man soma minhu thamaniyata ayyam futihat lahu abwabul jannah thamaniyah wa man soma minhu asyrata ayyam badalat sayiatuhu hasanatin. Rasulullah bersabda, siapa saja yang puasa di bulan Rajab 1 hari, maka seperti puasa 1 bulan. Dan barang siapa puasa di bulan Rajab 7 hari, maka akan tertutup pintu-pintu neraka jahim yang jumlahnya ada 7. Dan barang siapa puasa 8 hari di bulan Rajab, maka akan dibuka pintu-pintu surga yang jumlahnya ada 8. Dan barang siapa puasa di bulan Rajab 10 hari, maka seluruh kejelekannya akan diganti menjadi kebaikan. Ya. Hadis-hadis ini memang statusnya adalah dhaif. Statusnya dhaif. Dan yang harus perlu kita ketahui bahwa dhaif dalam hadis yang saya sebutkan tadi adalah hadis yang menjelaskan tentang fadilah atau tentang keutamaan puasa di bulan Rajab. Tentu harus kita bedakan dengan hadis yang pertama tadi. Hadis yang pertama tadi tentang kesunahan melakukan puasa bulan Rajab. Hadis yang belakang ini tentang keutamaan puasa di bulan Rajab. Jadi yang dhaif adalah bukan hadis tentang pelaksanaan puasa bulan Rajab, tapi hadis tentang keistimewaan atau tentang keutamaan puasa di bulan Rajab. Seandainya ini dijadikan dasar untuk mendhaifkan amaliyah puasa bulan Rajab, kita pun juga bisa menggunakan dasar bahwa hadis dhaif pun menurut para ulama Ahlussunnah wal Jamaah sejak zaman dahulu, sejak zaman ulama salaf, hadis dhaif ini tetap boleh digunakan, tetap boleh diamalkan isinya, asal isinya tentang fadhailul a'mal, asal isinya tentang mendorong seseorang, membuat semangat seseorang untuk melakukan amal-amal baik. Jadi tidak berisi tentang hukum, ini diperbolehkan. Dan sekali lagi hadis ini adalah dhaif, bukan hadis maudhu. Hadis yang tentang keutamaan puasa bulan Rajab bukan hadis dhaif, bukan hadisnya dhaif, bukan hadis maudhu atau bukan hadis palsu. Tentunya yang mengatakan mereka hadis ini hadis palsu, tentunya mereka kurang mengerti tentang status hadis ini. Jadi hadisnya ini dhaif, bukan hadis maudhu. Maka
Dengan demikian, dengan diantara keterangan-keterangan tadi bisa kita ambil kesimpulan yang jelas, beliau Nabi ini pernah melakukan puasa bulan Rajab 1 bulan penuh, sehingga sampai para sahabat mengatakan beliau Nabi sama sekali tidak buka. Berarti beliau Nabi pernah melakukan puasa bulan Rajab sebulan penuh. Dan beliau Nabi juga menyabdakan seperti tadi yang awal, hadis yang pertama saya sampaikan, bahwa puasa setelah Ramadan yang paling utama adalah puasa di bulan-bulan mulia, yaitu diantaranya adalah bulan Rajab. Berarti ini sudah merupakan dasar yang kuat untuk kita amalkan, bahwa beliau Nabi pernah melakukan puasa bulan Rajab, dan beliau Nabi juga menyabdakan keutamaan puasa bulan Rajab dengan istilah Sahrullahil Muharram. Maka dengan demikian mereka yang mengatakan bahwa puasa bulan Rajab ini adalah bid'ah atau puasa bulan Rajab ini adalah sesat, tentunya ini tanpa dasar sama sekali, tanpa ada dasar sama sekali. Karena apa? Karena larangan dari beliau Nabi nggak pernah ada, nggak ada. Yang ada malah justru beliau Nabi ini memberi peringatan pada umatnya keutamaan puasa bulan Rajab, dan juga beliau Nabi juga pernah melakukan puasa bulan Rajab. Sehingga kalau mereka menuduh bahwa puasa bulan Rajab ini adalah tidak ada dalilnya, atau puasa bulan Rajab ini bid'ah, kalau mereka mengatakan itu, membuat hukum seperti itu, mengatasnamakan bahwa ini telah disampaikan oleh beliau Nabi tentang hukumnya beliau Nabi, berarti mereka sama saja mengatasnamakan pendapat pribadi tapi diatasnamakan beliau Nabi, mengatasnamakan ini kehendak beliau Nabi. Maka ini juga berbahaya bagi mereka sendiri. Mungkin itu saja sedikit tambahan untuk penjelasan kita semuanya tentang bagaimana puasa bulan Rajab itu. Cukup sekian dari kami. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.